Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hoirul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Soekarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang memberitakan tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Benar. Dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas tentang itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini dan memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau gitu kita harus membagi tugas. Ikana dan Hairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Dengan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leher. Seretlah ke pojok sana sekarang dan potong leher ke malam ini. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Sudah banyak rakyat menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi, Belanda yang akan datang ke negeri ini untuk menguasainya kembali. Jika saudara tidak percaya dengan apa yang saya katakan dan mengira mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan segera memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan sendiri itu tak mampu untuk mengalahkan apa Jepang. Coba perlihatkan padaku. Mana bukti? Kekuasaan yang dipertahankan itu. Apa terjadinya pada wanita dan anak-anak sehingga terjadi pertumpahan darah? Bagaimana dengan keadaan bangsa Indonesia? Coba aku bayangkan. Bagaimana mempertahankan tegaknya di negeri ini sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang tanggung selama ini. Inilah itu tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di dalam kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan para sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita akan bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah berunding tadi, telah kami putuskan bahwasannya kita tidak akan tergesa-gesa mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hal ini akan disidangkan kembali dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno.
Tapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Operasi apa ya saudara? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan supaya terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya ia berproklamasi dan anak Anda ikut saya tabung untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, saya akan ajak mereka. Mari, Bung. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian usul kami kemari? Maafkan kelancaran kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari kita sudah membicarakan ini? Bahwasanya hal yang mengenai proklamasi akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang rapat PPKI? Kita bisa bergerak sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Bagaimana bila belakangan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kesamanya menunggu itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan tanah mereka sendiri. Mereka berak bebas dan sekarang saatnya. Tentang saudara sekalian, mari kita bicarakan sebuah yang kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda tentang proklamasi ini. Kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tetapi saya percaya dan yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Yang mereka katakan memang benar adanya, Bu. Dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah ini semua mungkin? Dan apakah dapat kita lakukan semua ini? Tentu mungkin, Bu. Asal kita usaha, pasti akan berjalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk pertahanan serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi dari negara kita. Baik, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana cara kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah malam, dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana tentang proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita akan mengundang perwira Jepang yang sama Maeda? Ya, saya setuju. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan MR Ahmad Soebardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menentukan rumusan yang tepat. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang harus menandatangani ini? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita semua sudah sepakat bahwasannya memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi ini? Tidak.
kita tidak boleh sama dengan bangsa lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Gue ngeliat mereka berdua tuh lupa mulu. Kok ngeliat ke kamera, Pe? Kami telah memutuskan. Iya, dia ketawa lagi. Ayo. Ini udah take keberapa kali? Iya, udah kayak gitu. Udah belum? Udah. Ngomong kok satu doang. Salim sama Bapak. Belum asal jangan dibuka dulu. Oh, aku lupa. Udah mulai ya? Maaf ya. Oh, ini Semada Maeda aja langsung. tadi udah gak apa-apa, udah bagus banget. Bangku dong. Mana? Ini tinggi banget loh guys. Ikut semuanya. Jadi kita balikin ke rumah Paji ya bagaimana, Jur? Ke rumah Oh, nanti lu Enggak masalah. enggak suruh Rizky kalau enggak iya. Indonesia. Sahabat bangsa. Iya. Diselenggarakan dengan Rasio ini udah berapa kali nge-text ya? merdeka. Kita juga semuanya. Gue udah serentak aja kalau mau